Oke, di materi berikutnya kita akan masuk di logaritma. Oke, logaritma. Ya, logaritma. Logaritma ini apa sih sebenarnya? Simpel ya, dia cuman pengertiannya simpel ya, dalam artian mencari pangkat. Nilai pangkat dari dua bilangan berbeda. Oke, bisa dibilang juga ini sebagai kebalikan ya, kebalikan dari pangkat gitu, itu bisa juga. Oke, sebelumnya kita udah belajar pangkat kan ya. Kalau pangkat misalnya 2 ya kan, 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Berarti nilai dari 2 logaritma 8 sama dengan 3. Oke, coba teman-teman perhatikan. 2 pangkat 3, nilai pangkatnya 3 ya kan. Inilah pangkatnya. Dan inilah bilangan realnya lah gitu ya, bilangan utama lah kita bilang ya, bilangan utama gitu. Dan inilah hasilnya. Oke, nah kita ingin mencari nilai pangkat dari dua bilangan berbeda. Nah, dua bilangan berbeda itu apa? Ada angka 2 yang pertama dan ada angka 8 yang kedua. Oke, maka dari dua bilangan berbeda menghasilkan satu nilai pangkat menggunakan operasi logaritma. Hasilnya adalah 3. Nah, sekali lagi diulang. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 logaritma 8 itu sama dengan pangkatnya tadi, nilainya 3. Oke, berarti hukumnya itu adalah A pangkat N sama dengan B misalnya ya. Berarti A logaritma B sama dengan N. Oke, sampai situ mungkin teman-teman bisa lah mengerti ya. Nah, kalau yang A ini, A yang di posisi di sini ya, ini A sama dengan apa ya, basis logaritma. Oke, kalau yang B itu angka yang dicari. Ingin dicari nilai algoritmanya. Algoritma lagi, logaritma. Oke, yang N-nya hasil logaritma. Dalam kurung pangkatnya. Nah, oke ya, untuk pengertiannya simple, sesimpel ini. Nah, selanjutnya untuk aturan pentingnya ya. Aturan pentingnya otomatis kan dia harus memiliki aturan penting, aturan mainnya tetap ada. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah misalnya nilai A-nya itu basis logaritma ya tadi ya. Nilai A-nya itu harus bilangan positif. Oke. Yang pertama harus bilangan positif dalam artian X-nya lebih besar daripada 0. X lagi. Ini A ya, Sorry salah. Ini A. Nah, baru yang kedua, aturannya itu tidak boleh 1. Bernilai 1. Lo kok nggak masuk akal gitu ya kan? Ini bisanya ini A-nya lebih besar dari 0. Oke, udah benar. Tapi kok nggak boleh nilai 1 ya? Sekarang gini, contohnya misalnya 1 logaritma 2 lah kurang lebih ya, sama dengan
X gitu. Nah, itu kalau dibalik berarti 1 pangkat X sama dengan 2. Nah, kalau misalnya 1 pangkat X sama dengan 2, dia harus pangkat berapa biar dapat 2 gitu. Sementara kalau 1 pangkat 1 juta pun ya tetap 1 gitu. Makanya ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Makanya ketika 1 pangkat 1 juta pun tetap 1, tidak akan pernah nilainya bergeser sedikit pun. Makanya aturan yang kedua ini berlaku. Harus bilangan positif, A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak boleh bernilai 1. Begitu. Oke. Nah, kalau basisnya 10 misalnya logaritma basis 10 ya contohnya logaritma B misalnya. Ya udah langsung ditulis saja. Biasanya langsung ditulis logaritma B gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada Euler dia. Mungkin teman-teman belum tahu Euler itu apa. Nilai yang kalau misalnya kita pernah lihat ada nilai, ada variabel lambangnya E. Itu nilainya itu adalah 2,71 bla 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya basisnya itu logaritma, basis dari si logaritmanya itu adalah angka yang ini, yang si E ini, berarti logaritma misalnya, ya kan? Logaritma B. Nah, itu penulisannya bisa diganti dengan ln B. Oke. Itu namanya logaritma natural. Natural. Oke. Mungkin sampai sini kita langsung masuk contoh aja kali ya, biar langsung engage ke contoh. Ini bawahnya ini. Misalnya tadi contoh yang pertama udah ya 2 pangkat 3 sama 8. Nanti kalau misalnya kita buat contoh yang kedua yaitu misalnya agak mundur kameranya sedikit ya. Misalnya 10 pangkat 2 lah kita taruh. 10 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Berarti itu kalau di logaritma berarti logaritma 100 sama dengan 2. Kenapa? Angka 10-nya kita nggak perlu tulis tadi kan. Kita nulis 10 di sini juga ya. Bisa aja sih, cuman lebih bagus ditulisnya seperti ini. Kalau di sini udah angka 10, angka 10-nya dihilangin aja. Jadi tetap logaritma 100 gitu aturannya. Tapi mau 10 logaritma 100 juga ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah, baru yang kedua yang ada minus nih. Ini yang agak tricky nih. Misalnya 3 pangkat minus 2. 3 pangkat minus 2, ya kan? Itu sama dengan, kalau mengacu ke perpangkatan kemarin, misalnya kita kembali A pangkat minus N itu sama dengan A 1 per A pangkat N, ya kan? Berarti itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Oke? Itu sama dengan 1 per 9. Valid ya? Nah, ketika kita pengen mencari nilai pangkatnya, berarti itu harus menjadi 3 logaritma 1 per 9. Oke, 3 pangkat berapa biar nilainya 1 per 9? Berarti pangkat minus 2. Kembali ke nilai pangkatnya ya. Oke, jadi poinnya itu sebenarnya logaritma itu mencari nilai pangkat yang hilang gitu. Oke, nah untuk selanjutnya kita bakal langsung masuk ke sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada logaritma perkalian. Langsung sifat logaritma. Yang pertama ada perkalian. Oke, maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, sebelumnya saya refresh dulu. Logaritma itu mencari nilai pangkat ya dari 2 bilangan berbeda. Nah, saya tekankan di sini nilai pangkat. Oke, kalau perlu diperbesar nilai pangkat. Oke ya, nilai pangkat. Coba ingat. Oke. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu ada perkalian. Nah, poinnya kalau di logaritma, kalau ada perkalian di dalam logaritma, dia bisa jadi penjumlahan. Maksudnya gimana sih?
Misalnya A logaritma M dikali N gitu ya. M dikali N. Oke. A logaritma M dikali N itu sama dengan A logaritma N. Ini saya keseringan nulis A, enak banget soalnya. M baru ditambah A logaritma N. Oke. Loh, kok bisa gini gitu, padahal yang dikalikan yang di sini gitu ya. Logaritmanya kan di luar gitu. Kalau kita secara logik kan harusnya A logaritma M dikali A logaritma N kan. Maka jadi tambah gitu. Ingat teman-teman, dulu kita kalau belajar perkalian di video sebelumnya, ini anggaplah ini jadi udah jadi coret-coretan lah ya. Kemarin kita belajar A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 2 tambah 3. Bener nggak? Berarti A pangkat 5. Oke, di sininya perkalian, tapi kok di sini tambah ya? Nah, itu sifatnya. Jadi sifat pangkatnya itu yang kita bawa. Makanya saya tekankan tadi, mencari nilai pangkat gitu. Makanya ketika logaritmanya ada perkalian, karena kan logaritma kan kita mencari nilai pangkat, ya kan? Ketika pangkatnya dijumlahkan, berarti nilai utamanya kita kalikan gitu. Oke ya. Nah, A logaritma M ditambah A logaritma N itu kan berarti sama dengan misalnya nilainya si A logaritma N itu adalah misalnya adalah B, A logaritma N itu nilainya adalah C. Ini kan hasil pangkat kan. Hasil pangkat dari A pangkat C sama dengan N, A pangkat B sama dengan M kan gitu. Berarti pangkat ketemu pangkat sebenarnya kan. Berarti sama aja dia. Dia tidak melanggar hukumnya yang ini. Yang mana tadi? Yang ini. Dia tidak melanggar itu. Makanya dia bisa dikalikan seperti itu. Makanya bisa operasinya jadi penjumlahan. Nah, itu kalau sifat perkalian. Nah, mungkin teman-teman mau coba implementasinya gampang. Gampang. Kita pecah aja bilangannya. Misalnya kalian disuruh mencari nilai logaritma 6 misalnya. Oke. Logaritma 6 berapa? Kita bingung. Sama, saya juga bingung. Lebih baik dimudahkan. Semoga dipermudah urusannya. Nah, 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Ya kan? Berarti kita pecah. Anggaplah ini nilainya 10. Ya kan? Berarti 10 logaritma 2 dikali 3. Oke. Logaritma 2 dikali 3. Masukkan ke operasi yang ini. Berarti itu sama dengan 10 logaritma 2 ditambah 10 logaritma 3. Oke. Karena ini ada basisnya 10, hilangkan aja angka 10-nya. Berarti logaritma 2 tambah logaritma 3. Otomatis kan bagi siapapun yang menghafal ini, misalnya dia punya otak kalkulator gitu mungkin ya. Dia tiba-tiba otaknya bisa dapat nilai pas gitu. Logaritma 2 sama dengan segini. Daripada dia bingung pakai logaritma 6, dipecah aja gitu kan, lebih cepat jadinya. Oke. Nah, baru yang berikutnya. Itu ada perkalian, ini ada perkalian berarti ada pembagian. Oke. Kalau pembagian berarti kalau ini kali, yang berikutnya itu adalah A logaritma M dibagi N. Oke. Kalau dikali jumlahnya bakal makin gede. Yang cocok cuma pertambahan. Kalau dibagi, ya kan? Kalau dibagi yang cocok itu berarti pengurangan karena nilainya makin kecil kan? Sesimpel itu logiknya. Berarti logaritma M dikurang A logaritma N. Selesai. Operasinya sama. Kalau misalnya logaritma 6 berarti logaritma 6 sama dengan logaritma misalnya nih kalian hafal banget logaritma 4 dengan logaritma 2 gitu. Ya udah, berarti 4 dengan 2 kalau 6 itu berarti sama dengan 12 kedua ya. Ya 12 kedua aja lah gitu. Siapa tahu gitu ya kalian bisa punya logaritma 12 segini gitu. Ya udah, pakai cara yang seperti ini kalian pecah dengan cara yang ini. 12 bagi 2 berarti logaritma 12 dikurang logaritma 2 berarti logaritma 12 dikurang logaritma 2. Selesai. Siapa tahu nih kalian ternyata kalian hafal mati logaritma 12 berapa, kan lebih terbantu dengan caranya seperti ini. Oke, nah ini penting. Kenapa? Biar kita lebih cepat memecahnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah,
Baru yang berikutnya ada logaritma perpangkatan. Sifat perpangkatan. Nah, maksudnya gimana sih ya? Coba kita lihat. Berarti misalnya tadi A logaritma ya. A logaritma misalnya M pangkat P gitu ya. Itu sama dengan ya, sama dengan P ya kan dikali A logaritma N. Ya. P dikali A logaritma M. Gitu. Kenapa? M-nya kan dipangkatkan dulu ya. Otomatis membludak nilainya kan. Ketika A logaritma M-nya cocok gitu. A logaritma yang kesininya cocok dia. Otomatis nilai pangkatnya jadi tambah gede kan. Tambah gede kenapa? Karena dia dikali dengan angka yang P-nya ini gitu. Nah, mungkin agak bingung, kita langsung coba aja. Misalnya logaritma 25 gitu ya. 25 logaritma 5 pangkat 2 ya kan, itu sama dengan 2 ya kan, 2-nya langsung ke sana, loncat ke sana. 2 dikali logaritma 5, selesai. Oke ya, sampai di situ gampang lah itu. Oke, baru yang berikutnya mengubah basis algoritma. Saya keterusan ngomong algoritma nih, yang mengubah basis logaritma gitu. Mengubah mengubah basis logaritma. Maksudnya gimana sih? Nah, misalnya kalian punya nilai logaritma operasi logaritma. Yang satu nilainya M itu sebagai basis logaritmanya. Yang kedua N itu sebagai apa tadi ya? Sebagai angka yang ingin dicari nilai logaritmanya. N itu sebagai angka yang ingin dicari logaritmanya. Nah, ini bisa kita ganti basisnya. Bagaimana caranya? Gampang. Perhatikan caranya. Itu sama dengan A logaritma N per A logaritma N. Selesai. Gitu. Nah, ini jadinya kita bisa punya basis yang lebih aneh ya. Mungkin kelihatannya lebih aneh tapi lebih mempermudah juga sebenarnya. Kurang lebih seperti yang ini juga. Mungkin kalian tidak ingat dengan logaritma tertentu, tapi ketika kalian punya logaritma yang sedikit ada korelasinya dengan logaritma pertanyaannya itu, kalian bisa memecahnya dulu baru kalian mencari jawabannya. Sama kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba langsung implementasi aja kali ya. Misalnya 3 logaritma 5. Pasti bingung ya. Nah, udah langsung aja, berarti itu sama dengan misalnya 10 logaritma 3 ya. 10 logaritma 3. Oh, enggak, ini terbalik, ini bukan. Ini N, ini M. Sorry, salah ya teman-teman. Sorry, salah. Oke, kertas baru aja deh. Mengubah basis algoritma. Sorry, salah. Mengubah basis algoritma. Sorry banget. Saya lupa, maklum dah tua. Mengubah basis algoritma. Mengubah basis algoritma. Oke, soalnya di sini M log N itu sama dengan A log N per A log N. Oke, tadi kita pertanyaannya adalah 3 logaritma 5. Oke, itu berarti sama dengan 10. Misalnya kita anggaplah nilai A-nya jadi kita anggap aja 10 lah ya biar lebih gampang. Berarti 10 logaritma 5 per ya kan 10 logaritma 3. Oke, karena ini 10 itu bisa dihilangkan, ya udah berarti jadinya logaritma 5 per logaritma 3. Oke, jadinya kalau siapa tahu yang sama juga seperti itu, siapa tahu ada yang ingat gitu logaritma 5 itu persisnya berapa, logaritma 3 persisnya berapa,
Daripada dia bingung-bingung pakai 3 logaritma 5, dipecah aja gitu. Nah, baru yang berikutnya, sifat yang berikutnya itu adalah perpangkatan. Tadi udah ya perpangkatan, ini ada perpangkatan satu lagi deh kalau gitu. Perpangkatan dengan algoritma. Nah, kalau yang tadi itu dia perpangkatannya doang. Nah, tapi kalau ini perpangkatan dengan algoritma. Oke. Bagaimana sih? Maksudnya coba diperhatikan, misalnya ada nilai A, atau ini A-nya agak gede aja ya karena ini agak rumit nih. A pangkat ya, pangkat A logaritma M ya. Itu sama dengan nilainya M. Selesai. Mau tahu contohnya? Itu perhatikan. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kita punya 2. Nilai 2, udah, terus pangkatnya itu adalah 2 logaritma 8. Misalnya. Ya pasti nilainya 8. Kenapa? 2 logaritma 8 berapa? 2 pangkat berapa nilainya 8? 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Nah, itu mungkin yang sifat-sifat ya dari logaritma ya sebenarnya, teman-teman. Jadi semoga itu bisa menjelaskan. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu. Apa sih sebenarnya fungsi logaritma ini kurang lebih gitu ya. Sekarang kan teman-teman udah zaman AI ya. Teman-teman pasti dengar kayak seperti ChatGPT mungkin, atau mungkin seperti DeepSeek. Bagi beberapa yang mungkin agak engage juga tahu dengan Qwen, Llama, Meta AI, ya kan ya. Fuse O1 gitu kurang lebih, O1, O3, O3 mini kurang lebih. Nah, itu terlalu jauh kita berbicara ke sana, tapi kita berbicara secara generalnya gitu. Kita berbicara secara generalnya dan kita berbicara secara sederhana aja dulu. Apa fungsi logaritma ini di dalam memproses data gitu? Karena AI juga kan bergerak karena data kan ya. Nah, kita bicara yang lebih simpelnya aja gitu. Apa sih gunanya kurang lebih? Nah, misalnya kalian punya data. Data yang misalnya data dari A, ya kan? Kita anggap aja ini variabel A, nilainya itu 10. Ya kan? B nilainya 1000. Oke. C nilainya 1 juta. D nilainya 1 miliar. Nolnya udah 9 ya nolnya. Oke, pas. Misalnya E lagi nilainya 10 misalnya. Loh. Misalnya sampai F gitu nilainya tiba-tiba 1000 lagi. Ya kan? Mau tahu nggak hubungannya apa teman-teman? Teman-teman coba perhatikan. Kalau teman-teman misalnya disuruh misalnya untuk mengkalkulasi ini semua, kalau misalnya kita hanya berpikir oh tinggal jumlahkan dengan cara anak SD gitu ya, dengan cara pertambahan gini ya, 1000 ditambah 10 ya gampang gitu ya, pasti langsung dapat gitu. Tapi kan kalau komputer dia nggak bisa teman-teman. Komputer itu nggak bisa, dia akan memproses angka itu menggunakan byte per bytesnya, bits per bitsnya. Makanya kalau teman-teman yang di computer science pasti pernah belajar itu ada beberapa tipe data. Yang pertama tipe data itu ada integer gitu ya, integer gitu kan. Integer itu bilangan bulat tok, dia 0 pun termasuk integer gitu. Baru ada bilangan pecahan seperti float gitu kan, atau double gitu ya kan. Baru yang berikutnya itu ada tipe data lagi seperti karakter ya kan, ada tipe data lagi seperti string gitu. Nah, ini tipe data yang primitif gitu, tipe data utama lah kurang lebih ya. Nah, hubungannya apa ke sini gitu? Ya sama hubungannya, ya komputer kan juga harus tahu gitu ya tipe datanya seperti apa. Nah, oke lah ini tipe datanya 1 juta kan. Tapi coba bayangkan teman-teman, kalau misalnya si komputer itu dia harus memproses data. Misalnya ini asumsi datanya kalau cuma A sampai F oke gitu. Tapi kalau cuma data kita cuma dari A sampai F kan nggak mungkin ya itu bisa merepresentasikan sebuah populasi gitu kan. Biasanya kan populasi dia butuh data yang banyak gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya big data gitu, atau data is a new oil ya, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah, otomatis datanya itu kan bukan cuma 5 biji tok gitu kan. Pasti datanya itu miliaran gigabyte atau mungkin bisa sampai petabytes mungkin kan. Dan itu
di setiap titik data, setiap poin data itu nilainya nggak tentu cuma satu gitu. Nilainya pasti ada yang tiba-tiba sampai 100 juta gitu ya. Ada yang nilainya satu titik poin itu dia nilainya bisa 1 triliun gitu. Nah, otomatis kan kalau kita suruh komputer dengan misalnya kapasitas misalnya RAM-nya cuman katakanlah RAM-nya 64 GB gitu. Meledak ini teman-teman. Pasti meledak dia. Makanya ketika orang ngetrain misalnya membuat AI gitu, ngetraining AI, dia pasti butuh GPU. Nah, GPU ya, GPU. Entah itu yang pakai Nvidia. Nah, tapi biasanya Nvidia sih ngetrainnya. Nanti habis ditrain dari pakai GPU baru dia bisa di running di CPU gitu kurang lebih. Tapi yang pasti kan kalau misalnya data kita udah terlalu banyak kan otomatis kan komputer juga meledak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya belajar kebanyakan juga bentar lagi idiot kan gitu. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Gampang teman-teman sebenarnya. Cara mengakalinya adalah dikuantisasi. Setiap nilai datanya itu kita kuantisasi. Dengan cara apa? Menggunakan yang namanya logaritma. Nah, kita coba buktikan. 10 kita logaritmakan 10. Berarti 10 itu ketika kita logaritmakan jadi nilainya 1 ya kan? 1000 jadi 3, 1 juta jadi 6, 1 miliar jadi 9 gitu. 10 jadi 1 lagi, 1000 jadi 3 gitu. Ini kan nilainya lebih enak gitu ya diproses ya. Daripada nilai yang kayak gini gitu. Ini kan membludak banget nih nilainya. Tapi kan kalau ini kan lebih enak, lebih gampang gitu diprosesnya. Lalu ada orang bertanya nanti, wah kalau misalnya nilainya udah kita rubah, itu kan nggak mencerminkan aslinya. Nah, ketika kita pengen mencerminkan yang aslinya lagi, nanti ketika kita sudah menjumlahkan nilainya semua ini ya, ataupun mungkin misalnya memproses nilainya semua ini, nanti kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya dengan menggunakan perpangkatan. Ya, perpangkatan yang di video kemarin lah itu kurang lebih ya. Kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Nah, teman-teman mungkin kurang familiar dengan teknik ini. Teman-teman silahkan cari di AI atau di topik yang masih satu area dengan itulah kurang lebih ya. Itu nama teknik itu adalah scaling. Jadi scaling itu berguna untuk mengkuantisasi data biar dia nggak terlalu jauh memproses datanya. Jadi jangan tiba-tiba terlalu tinggi, tiba-tiba terlalu rendah gitu. Kalian kan juga gitu, tiba-tiba hari ini hujan, tiba-tiba panas kan sakit kalian kan. Nah, seperti itulah. Komputer juga sama, manusia aja bisa sakit apalagi komputer ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Scaling itu di situ gunanya. Nah, kalau misalnya mau cari lagi gunanya apa? Sebenarnya gunanya untuk apa sih? Ya, salah satu yang paling penting itu dia. Biar nilainya jangan terlalu jauh gitu. Karena kalau terlalu jauh komputernya stres, kasihan kan. Oke, nah mungkin untuk pembahasan logaritma biar tidak terlalu jauh mungkin sampai situ aja dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih ya sudah menonton. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang salah, boleh di komentar ya, dikasih di kolom komentarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat, sederhana tapi bisa. Thank you.